Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurfeliza Suhandi, absen 09 dari kelas 12 IPS 4. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tahapan dari siklus akuntansi, yaitu buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Silakan disimak videonya. Baik, jadi adapun siklus akuntansi yang akan saya bahas, yang pertama ada buku besar, yang kedua ada neraca saldo, dan yang ketiga ada jurnal penyesuaian. Buku besar. Nah, setelah pencatatan transaksi pertama dalam jurnal, langkah selanjutnya melakukan pencatatan ke dalam buku besar dengan jalan memindahkan kolom debit dan juga kredit. Proses pemindahan catatan dari jurnal yang telah kita buat ke dalam buku besar disebut dengan posting. Bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama itu bentuk T. Bentuk T ini merupakan format buku besar yang paling sederhana. Sesuai dengan namanya, bentuk T terdiri atas 4 bagian. Yang kedua ada bentuk 2 kolom atau skontro. Dalam bentuk 2 kolom ini antara debit dan kreditnya dipisah, baik keterangan maupun jumlah angkanya. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk 3 kolom atau berkolom saldo tunggal. Berbeda dengan yang keempat, yaitu bentuk 4 kolom yang memiliki saldo ganda. Antara saldo debit dan kreditnya itu berbeda. Neraca saldo. Tahap pengiktisaran siklus akuntansi dimulai dengan menyusun neraca saldo yang bersumber dari buku besar. Proses pengiktisaran biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi setelah pencatatan dan pemostingan ke buku besar yang sudah kita kerjakan. Ini merupakan contoh dari penyusunan neraca saldo. Saldo-saldo akhir dari buku besar yang berada di debit maka dimasukkan di kolom debit, dan saldo-saldo yang berada di kredit maka dimasukkan ke kolom kredit. Adapun jumlahnya harus balance antara debit dan kreditnya. Jurnal penyesuaian. Nah, mungkin selama berjalannya waktu dalam satu periode akuntansi telah terjadi perubahan-perubahan yang belum dicatat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan perubahan akun yang berada pada neraca saldo dengan membuat jurnal penyesuaiannya agar menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Dalam perusahaan jasa, ada 7 kejadian yang sering terjadi dan memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional yang habis dipakai kurang dari 1 tahun atau dalam satu periode akuntansi. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada muncul 2 akun, yaitu yang pertama ada beban perlengkapan, dan yang kedua ada perlengkapan. Analisisnya yaitu beban perlengkapan bertambah di debit sebesar 800.000 dan perlengkapan berkurang sebesar 800.000 di kredit. Yang kedua yaitu penyusutan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang siap digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu kendaraan, mesin, dan juga gedung. Nah, adapun analisis dari contoh soal di atas, yaitu akan muncul yang pertama, akun beban penyusutan peralatan. Jadi beban penyusutan peralatannya ini bertambah sebesar 800.000. Yang kedua, ada akumulasi penyusutan peralatannya berkurang sebesar 800.000 juga. Yang ketiga, yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada awalnya dianggap sebagai harta atau aset, tetapi menjadi beban pada kemudian hari. Nah, yang pertama itu dicatat sebagai harta atau pendekatan posisi keuangan. Jadi analisisnya tuh dilakukan dengan cara mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun sewa dibayar di muka. Berbeda dengan yang kedua, yaitu dicatat sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Penyusunan jurnal penyesuaiannya dilakukan dengan cara mendebit sewa dibayar di muka dan mengkredit beban sewa. Yang keempat yaitu beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Nah, dari soal di atas dapat dianalisis
yaitu yang pertama muncul beban gaji. Beban gajinya ini bertambah sebesar 2 juta. Yang kedua muncul utang gaji. Utang gajinya juga bertambah sebesar 2 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya beban gaji bertambah 2 juta dan utang gaji bertambah 2 juta. Yang kelima yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Dari soal di atas muncul 2 akun. Yang pertama yaitu piutang sewanya bertambah sebesar 2.500.000 dan pendapatan sewanya juga bertambah sebesar 2.500.000. Yang keenam yaitu piutang tidak tertagih. Adalah resiko akibat tidak tertagihnya piutang perusahaan karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Analisis dari soal di atas, yang pertama itu muncul akun beban kerugian piutang sebesar 450.000 di debit dan cadangan kerugian piutang berkurang sebesar 450.000 di kredit. Yang terakhir yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, ada 2 nih. Yang pertama dicatat sebagai utang atau pendekatan posisi keuangan. Penyusunan dari jurnal penyesuaiannya dengan cara mendebit akun sewa diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan sewa. Yang kedua, apabila dicatat sebagai pendapatan, jurnal penyesuaiannya dilakukan dengan mendebit akun pendapatan sewa dan mengkredit akun sewa diterima di muka. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.